Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang massa jenis atau kerapatan zat. Jika sebuah batu bata jatuh dan mengenai kakimu, tentu akan terasa sakit. Akan tetapi bila air dengan volume yang sama mengenai kakimu, rasanya tidak sakit. Mengapa bisa begitu? Coba kamu pikirkan alasannya, lalu diskusikan bersama temanmu. Untuk menjawab pertanyaan ini, ingat kembali perbedaan susunan partikel pada zat padat dan zat cair. Perhatikan gambar model partikel zat padat dan zat cair sebagaimana yang tampak pada gambar. Pada volume yang sama, misalnya kotak yang berukuran sama, jumlah partikel dalam zat padat lebih banyak dibandingkan dengan zat cair. Hal ini terjadi karena partikel dalam zat padat tersusun lebih rapat daripada partikel dalam zat cair. Baiklah, apakah jawabanmu pada kegiatan tadi sudah sesuai? Jika iya, artinya kamu sudah memahami konsep ini dengan baik. Namun, bila masih keliru, tidak masalah, karena belajar dari kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Dalam sains, perbedaan susunan partikel tersebut berkaitan dengan konsep kerapatan atau massa jenis. Massa jenis merupakan ukuran massa pada setiap satuan volume. Semakin besar massa jenis suatu benda, semakin besar pula massa yang terkandung dalam setiap volumenya. Sebagai contoh, emas dan es sama-sama termasuk zat padat, tetapi keduanya memiliki kerapatan partikel yang berbeda. Setiap zat memiliki massa jenis yang khas, sehingga dapat digunakan sebagai ciri pembeda. Massa jenis suatu zat juga tetap sama meskipun ukuran atau jumlah zat tersebut berbeda. Amatilah gambar yang tampak pada layar untuk membandingkan massa jenis 4 macam materi yang memiliki volume sama, yaitu air, kaca, baja, dan besi. Dari gambar tersebut, tentu kamu bisa melihat mana materi yang paling rapat, atau dengan kata lain memiliki massa jenis yang paling besar. Tepat sekali, materi yang paling rapat adalah besi. Dengan kata lain, besi memiliki massa jenis yang paling besar dibandingkan dengan air, kaca, dan baja. Hal ini disebabkan pada volume yang sama, besi memiliki massa yang paling besar. Sekarang pikirkan perbandingan antara 1 gram besi dan 1 gram kapas. Menurutmu, manakah yang lebih berat? Banyak orang sering terkecoh dan langsung menjawab besi, padahal keduanya memiliki massa yang sama, yaitu 1 gram. Perbedaannya terletak pada volumenya. Untuk mendapatkan 1 gram kapas dibutuhkan jumlah yang cukup banyak, sedangkan untuk 1 gram besi hanya diperlukan sedikit. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan volume pada kedua benda tersebut. Massa jenis termasuk dalam besaran turunan. Masih ingat apa arti besaran turunan? Kamu telah mempelajarinya pada video sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, massa jenis suatu benda ditentukan oleh massa dan volumenya. Pada volume yang sama, tingkat kerapatan dipengaruhi oleh massa benda tersebut. Dengan kata lain, massa jenis dapat diartikan sebagai massa suatu materi dalam setiap satu satuan volumenya. Jadi, semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Perbedaan kerapatan atau massa jenis tidak hanya terjadi pada benda padat, tetapi juga pada benda cair, bahkan gas, yang nanti akan kita bahas setelah ini. Amatilah gambar yang tampak di layar dan bandingkan cairan-cairan madu, sirup, air, dan minyak goreng tersebut berdasarkan kerapatannya. Ingat, perbedaan massa jenis juga memengaruhi posisi cairan, sama seperti pada padatan. Cairan dengan partikel-partikel yang tersusun paling rapat akan berada di bagian bawah, sedangkan cairan dengan partikel yang lebih renggang akan berada di bagian atas. Dapatkah kamu menentukan cairan manakah yang memiliki kerapatan atau massa jenis paling tinggi? Benar sekali, madu memiliki kerapatan atau massa jenis paling tinggi dibandingkan sirup, air, dan minyak goreng karena terletak pada posisi yang paling bawah.
Kerapatan gas dapat kita pelajari dengan menggunakan contohnya yang berupa balon helium yang dapat terbang lebih tinggi dan bertahan lebih lama di udara karena partikel gas helium lebih renggang dibandingkan dengan partikel udara. Namun, seiring waktu, gas helium akan keluar dan bercampur dengan udara, lalu posisinya digantikan oleh gas dari luar sehingga balon akhirnya jatuh. Demikianlah video mengenai massa jenis. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya.